Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya, Yusuf Hadi Wibowo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat pagi. Saya katakan selamat pagi aja terus, biar selalu pagi. Eh, saya akan lanjutkan pertemuan ini dengan pembahasan mengenai Renvoy. Kualifikasi dulu sebelum Renvoy. Ini dia. Apa itu kualifikasi? Jadi begini, suatu permasalahan itu pasti berawal dari peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian tertentu. Jadi kualifikasi ini adalah tindakan menerjemahkan atau mengklasifikasi, menggolongkan fakta-fakta, peristiwa-peristiwa, atau kegiatan-kegiatan sebelumnya sehari-hari ke dalam istilah-istilah hukum. Jadi mengkualifikasikan, mengklasifikasikan, menggolongkan peristiwa-peristiwanya itu masuk nggak dalam ranah hukum. Contohnya begini, ada seorang yang sakit jantung misalnya, dia di ICU-kan atau HCU-kan di suatu rumah sakit. Kemudian ada tahun baru, banyak orang yang menyalakan mercon, petasan, kembang api, bahkan suara kendaraan yang sangat bising, sehingga menyebabkan suara gaduh itu membuat kaget pasien HCU tersebut. Tak lama kemudian, dengan perayaan itu, si pasien meninggal. Pertanyaannya, apakah itu sebagai penyebab dari permasalahan kematian seseorang atau tidak? Nah, contohnya seperti itu. Karena setiap ada suara yang keras, maka dia kaget. Suara keras, maka dia kaget. Atau sebuah pabrik, ketika dia produksi, maka mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga menyebabkan sakit paru-paru dan jantung. Nah, apakah ini peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum atau tidak? Coba, ini kan banyak sekali ini kasus-kasus seperti ini di lingkungan kita. Ya, tujuannya adalah kualifikasi ini tujuannya adalah untuk dapat menemukan hukum yang tepat yang akan diterapkan. Ya, kualifikasi ini orang akan menata sekumpulan fakta dalam peristiwa hukum tersebut untuk kemudian didefinisikan dan ditempatkan dalam satu kategori yuridik tertentu dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan hukum atau persoalan hukum tersebut. Sehingga penataan ini bisa kemudian masuk pada istilah hukum. Contohnya dulu begini, pencurian listrik, tegangan listrik. Umumnya pencurian itu adalah benda yang kelihatan, kan? Tetapi untuk listrik, mana yang kelihatan? Unsurnya tidak masuk di dalam unsur KUH pidana. Barang siapa memindahkan barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk memiliki, itu disebut mencuri atau dapat dipidana. Nah, tidak disebut mencuri di situ. Nah, unsur kemudian memindahkan milik orang lain dengan maksud memiliki, ternyata dikategorikan, diklasifikasikan, dikonklusikan sebagai pencurian. Nah, sama seperti ini, ya kan? Kualifikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum. Proses kualifikasi fakta
yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi suatu yang lebih dari peristiwa atau masalah hukum sesuai dengan sistem klasifikasi kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. Jadi proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta-fakta lebih mengarah ke fakta-fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa itu, yang ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa yang masalah hukum sesuai dengan sistem klasifikasi kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. Contohnya begini, seseorang datang tiba-tiba ke wilayah tanah orang lain, kemudian menanami lahan tersebut dan mencoba untuk menguasai dengan memberikan pagar-pagar di sekeliling tanah tersebut. Pertanyaan selanjutnya, ini masuk peristiwa hukum atau bukan? Masuk dalam suatu sistem hukum atau tidak? Yang kedua, kualifikasi hukum, yaitu dengan cara penetapan tentang penggolongan pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, pengelompokan, atau kategori hukum tertentu. Jadi, ini sudah jelas peristiwanya. Contoh, peristiwanya jelas peristiwa perdata perkawinan, yaitu contohnya adalah pernikahan anak di bawah umur misalnya. Nah, klasifikasinya jelas, masuk ke hukum. Anak masih lulus SMP sudah dinikahkan. Nah, ceritanya begitu. Nah, ini kan jelas bahwa anak ukuran dewasa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 untuk menikah adalah berapa tahun ya? 18 tahun. Tentang penggolongan pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum. Jadi ini sudah masuk pada, sudah bisa diperlihatkan bahwa itu adalah perbuatan hukum. Nah, contoh lagi, kapan seseorang itu mengetahui bahwa terjadi suatu peristiwa hukum? Itu. Jadi sama kayak penguasaan tanah. Saya akan segera melakukan mediasi untuk melakukan penyelesaian sengketa tanah atas penguasaan orang lain dalam wilayah tanah saya misalnya, maka dihitung sejak kapan? Karena ada jangka waktu pengajuan yang namanya putusan tata usaha negara misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin terlalu lebar ya. Kalau pertemuan langsung bisa sangat mudah untuk menceritakan, tapi kalau daring seperti ini agak-agak sulit. Kenapa? Karena melampaui hukum perdata misalnya. Contoh-contohnya seperti itu. Oke. Saya lanjutkan. Contohnya begini. Kualifikasi itu. Seorang advokat menerima klien yang menceritakan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta. Advokat tersebut mendengarkan. Kemudian A memberi tugas dan wewenang kepada B untuk melakukan penyelesaian draft kontrak kerjasama antara A dan C. Jadi B ini adalah si advokat, C adalah kliennya si A adalah kliennya si B yang belum selesai. Atas tugas dan wewenang yang diberikan kepada B, A dan B telah membuat perjanjian dan telah ditandatangani keduanya. B bisa menyelesaikan draft kontrak dengan mewakili A dan menandatangani draft kontrak kerjasama antara A dan C. Dari peristiwa hukum ini, maka kita bisa menarik, mengkualifikasikan sebagai peristiwa-peristiwa ini sebagai pemberian kuasa.
ya kan? Nah, inilah kualifikasi. Sama kayak kemudian ada peristiwa pemotongan atau apa namanya pembukaan kabel milik PLN, kemudian disalurkan ke tempat seseorang, kemudian seseorang tersebut memiliki arus PLN. Kategori apa ini? Kategori pencurian. Seperti itu. Selanjutnya, macam-macam kualifikasi. Ada lex fori, lex cause, ada otonom. Apa itu lex fori? Yaitu menurut hakim. Dikualifikasikan menurut hukum dari hakim. Hukum material si hakim. Yaitu di mana si hakim itu tinggal. Kualifikasi ini dilakukan menurut hukum material sang hakim. Jadi hakim menggunakan sistem hukum nasionalnya dalam menyelesaikan masalah HPI yang dihadapi. Bertin berpendapat bahwa teori ini harus dipergunakan dalam kualifikasi dengan alasan seorang hakim sudah disumpah untuk menegakkan hukumnya sendiri dan bukan sistem hukum hakim. Tapi tidak selamanya demikian juga ya untuk masalah HPI. Kemudian, paham ini memiliki penganut yang banyak. Kenapa? Karena sangat mudah. Tidak mencari lagi hukum-hukum asing yang akan dipergunakan untuk memutus masalah ini. Kemudian paham ini lebih diutamakan apabila lex cause belum jelas HPI-nya. Kemudian paling praktis dan memiliki dolmatif, artinya daya guna yang tinggi, kemanfaatan, kegunaan dan manfaat dan tujuan yang bagus begitu ya. Namun yang menjadi masalah rasa keadilannya nantinya. Rasa keadilannya. Itu. Ya, seperti apa rasa keadilan nantilah kita bahas sedikit. Misalnya, hakim negara A menggunakan hukum negara A dalam penyelesaian gugatan yang diajukan B dari luar negara A. Tapi kadang-kadang begini juga. Putusan hukum negara A itu walaupun menggunakan hukum negara B ataupun tidak menggunakan hukum negara B dalam kasus HPI, tidak bisa dieksekusi di negara B. Tergantung dari hakim negara setempat dalam melakukan eksekusi, apakah kemudian sesuai dengan hukumnya atau tidak, atau sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Lex cause, yaitu lex fori yang diperluas. Kualifikasi yang dilakukan menurut sistem hukum dari mana negara orang asing kualifikasi tersebut berasal. Jadi karena ini bagian dari HPI, maka orang asing tersebut dari hukum orang asing tersebut yang dipergunakan. Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang bersangkutan dengan perkara. Nah, ini berkaitan dengan rasa keadilan. Hal ini memiliki kelemahan sebagai berikut. Kualifikasi lex cause dianggap circus vitoisis, lingkaran yang tidak berujung pangkal, bulat sebenarnya. Cuman sulit ya, memang ini sulit. Kemudian dianggap tidak sesuai dengan logika. Contohnya dalam persoalan HPI, hakim negara X tiba dalam kesimpulan bahwa kaidah hukum negara Y yang harus digunakan untuk mengkualifikasi persoalan HPI tersebut. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana dengan yang beda kewarganegaraan, dengan contohnya suami istri menggunakan hukum suami, sedangkan si istrinya warga negara Indonesia. Nah, bagaimana kemudian hal ini bisa diselesaikan? Jika di negara Indonesia tidak mengatur hukumnya, di negara asing menggunakan hukumnya, tentunya menggunakan hukum negara asing. Nah, kondisi ini, kekosongan hukum yang ada di Indonesia tentunya juga akan menjadi lingkaran yang tidak berujung pangkal dalam melakukan gugatan. Apabila gugatan itu diajukan
di Indonesia. Ya kan? Baik. Kemudian otonom, kualifikasi otonom. Kualifikasi ini berdasarkan metode komparatif perbandingan hukum, yaitu terlepas dari sistem hukum negara tertentu. Dalam kualifikasi ini pengertian dan istilah hukum harus sama antara satu negara dengan negara lain. Jadi ini ada unifikasi, ada kesepakatan tertentu, begitu ya. Jadi ada kesepakatan menyepakati seperti kesepakatan internasional mengenai HPI. Hal ini diperoleh dari perbandingan hukum satu negara dengan negara lain, sehingga melahirkan kesepakatan yang berlaku universal atau umum. Jadi ini ketika itu sudah diaksesi oleh negara-negara anggota, maka negara-negara anggota itu terikat dalam traktat atau perjanjian yang diakui kebenarannya dan dilaksanakan di negara masing-masing. Nah, kualifikasi yang dilakukan secara otonom ini terlepas dari salah satu sistem hukum tertentu, jadi tidak tergantung kedaulatan negara atau hukum negara tertentu. Artinya dalam HPS seharusnya ada pengertian hukum yang khas dan berlaku umum serta mempunyai makna yang sama dimanapun di dunia ini. Tokoh dari teori ini adalah Ernst Haebel dari Jerman dan Bicket dari Inggris. Kualifikasi otonom sukar dilakukan karena menemukan dan menetapkan pengertian peraturan hukum yang dapat dianggap sebagai pengertian yang berlaku umum adalah pekerjaan yang sulit dilakukan. Hakim yang akan menggunakan kualifikasi yang demikian haruslah mengenal semua sistem hukum di dunia sehingga dia bisa tahu perbandingan hukum A, B, C, dan D, di mana kelebihan, di mana kekurangannya. Itu contoh kualifikasi HPI. Seorang WNI yang sedang berada di Paris membuat surat wasiat holografis di sana. Dalam testament tersebut, ia mewariskan sebagian hartanya kepada kawan-kawannya, teman-temannya yang bukan ahli warisnya, sehingga merugikan ahli warisnya yang sah. Kemudian terjadi sengketa setelah ia meninggal dunia. Para ahli warisnya yang ada di Indonesia tidak mau mengakui testament tersebut dan menuntut pengadilan di Indonesia menggunakan hukum Indonesia supaya testament holografi itu dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat-syarat undang-undang Indonesia. Hukum mana yang akan diterapkan? Nah, ini dia. Pengecualian terhadap pemakaian kualifikasi Lex Fori. Kualifikasi kewarganegaraan tidak digunakan menurut hukum dari forum hakim Lex Cause yang dipergunakan. Jadi kalau kemudian kualifikasi kewarganegaraan tidak dilakukan menurut hukum dari forum hakim. Jadi dalam pengecualian untuk keputusan hakim dalam pemberian keputusannya, maka tidak menggunakan dari kewarganegaraan si hakim. Yang digunakan adalah dari sistem hukum asingnya. Kemudian kualifikasi yang mengenai benda ditentukan oleh lex recitae, di mana benda itu berada sesuai dengan hukum negara masing-masing. Bukan lex fori, jadi bukan dari kewarganegaraan si hakim atau lex cause. Itu ya. Pertimbangannya adalah bahwa hukum di mana terletak benda dan pembuat undang-undang dalam praktek merupakan satu-satunya pihak yang dapat menentukan kekuasaan mereka. Segalanya yang dikehendaki oleh hukum setempat yang dengan hukum atas benda-benda tetap yang terletak dalam wilayahnya. Karena mengenai benda tetap atau tanah itu sudah sangat menjadi doktrin internasional yang dicetuskan oleh Grotius bahwa wilayah, tanah, bumi, air itu menjadi kedaulatan suatu negara. Hal ini juga disetujui dalam piagam PBB. Kualifikasi dari perbuatan melanggar hukum, thought, onrehmatigdat, unlawful, ditentukan oleh Loki.
delicti commission, ditentukan oleh hukum dari tempat di mana perbuatan melanggar hukum itu dilakukan. Sebentar ya. Maaf, saya lanjutkan. Baik, ada gangguan sinyal, ada gangguan tamu. Semoga tidak mengurangi arti. Ya, ini dia. Pertimbangannya adalah bahwa hukum di mana letak benda dan pembuat undang-undang dalam praktek merupakan satu-satunya pihak yang dapat menentukan kekuasaan mereka ya, mengenai kedaulatan ya, sehingga segala yang dikehendaki oleh hukum tempat dengan hukum atas benda-benda tetap yang terletak di dalam wilayah hukumnya. Ini juga berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, onreh matahdat, dari perbuatan melanggar hukum. Ada tort, ini dari Inggris, artinya sama, unlawful juga sama, ditentukan oleh Loki, delicti commissi, ditentukan oleh hukum dari tempat di mana perbuatan melanggar hukum itu dilakukan. Karena onreh matahdat itu berdasarkan hukum dari masing-masing negara tersebut atau di dalam perjanjian yang telah dibuat. Kualifikasi suatu kontrak ditentukan oleh kehendak para pihak atau hukum negara di mana negara mana yang dipakai. Kualifikasi persetujuan antara negara. Jadi ada kesepakatan misalnya antara negara ASEAN misalnya. Maka kualifikasi ditafsirkan dari kesepakatan konvensi tersebut, misalnya WTO. Ada DSB, Dispute Settlement Body, itu untuk menyelesaikan perkara. Ya, konvensi Den Haag. Hal ini terlepas dari legislasi masing-masing negara. Jadi tidak kemudian menggunakan hukum masing-masing negara, menggunakan hukum dari hakim masing-masing negara, tapi menggunakan kalau di WTO itu ada apa namanya? Ada panel-panel begitu. Jadi setelah para pihak, kemudian ada pihak lain yang tersangkut. Sama-sama misalnya masalah mengenai karet, maka negara-negara produsen penghasil karet ikut juga di dalam sengketa tersebut sebagai juri. Baik. Itu ya mengenai kualifikasi. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana hukum itu dilakukan dan diselesaikan, kemudian bagaimana kemudian menyusun bahwa itu adalah peristiwa hukum, dan kemudian diklasifikasikan sebagai klasifikasi hukum sehingga dapat tepat untuk penyelesaian hukumnya. Oh, sesuai dengan pasal ini, oh sesuai dengan pasal ini, oh sesuai dengan peraturan ini. Memang sulit bagi orang hukum untuk dikatakan sebagai adil karena itu tugas besar sebenarnya. Terima kasih, itu yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai kualifikasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Saya akhiri. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.